Selamat datang di Laboratorium Pemodelan dan Simulasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana caranya untuk menambahkan nilai mahasiswa di aplikasi Raptor. Sebelum memahami itu, ada baiknya kita paham terkait tentang fungsi dari simbol-simbol yang ada di Raptor. Yang pertama ada assignment, yang merupakan suatu simbol yang berfungsi untuk suatu operasi matematika. Selanjutnya ialah call ini berguna untuk memanggil elemen yang ingin kita perintahkan. Selanjutnya ada input berupa data awal yang ingin kita masukkan. Output berupa data hasil akhir dari input dan proses. Selanjutnya selection merupakan suatu elemen yang berguna untuk suatu pemilihan atau decision. Dan terakhir ada loop yang berguna untuk mengulang kembali ke suatu elemen yang kita perintahkan. Nah, untuk memulainya kita harus memasukkan terlebih dahulu input. Kita beri nama mahasiswa. Kita ganti dengan variabel nama. Selanjutnya, setelah memberikan input, kita berikan output. Setelah itu kita masuk pada mata kuliahnya. Kita beri nama mata kuliah. Kita beri variabel dengan matkul. Di sebelumnya kita berikan outputnya kembali. Mata kuliah. Kita tambahkan dengan variabel matkul input tadi. Setelah itu kita berikan nilai tugas mahasiswa tersebut. Kita ganti dengan variabel nilai tugas. Kita berikan untuk nilai kuisnya juga. Nilai kuis. Kita berikan proses untuk operasi dari nilai tugas dan nilai kuis tersebut sebagai nilai akhir. Yaitu nilai tugas ditambah dengan nilai kuis dibagi dengan 2. Setelah selesai operasi tersebut, kita berikan outputnya berupa nilai akhir. Setelah itu kita berikan selection atau decision. Jika nilai tersebut masuk ke kategori yang kita tentukan, otomatis dia akan mengarah pada satu alur tertentu. Nilai akhir jika lebih besar sama dengan 81, akan terdapat 2 kategori di sini. Dan ketika nilai tersebut masuk ke kategori 81 ke atas, otomatis dia mendapatkan keterangan lulus. Namun jika dia tidak sampai dengan 81, otomatis masuk ke kategori gagal.
berhasil dengan nama mahasiswanya Raja, mata kuliah pemrograman komputer, dengan nilai akhir 92,5 dengan keterangan lulus. Sekian tutorial nilai mahasiswa menggunakan aplikasi Raptor. Terima kasih. Baiklah, pada video ini akan dijelaskan tutorial cara pembuatan flowchart dengan menggunakan software Microsoft Visio. Tampilan awal dari Microsoft Visio adalah template-template yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Pada kali ini kita akan memakai blank drawing. Klik blank drawing, kita di sini pakai metric units, klik create. Di sini ditampilkan lembar kerja yang sudah memiliki grid di dalamnya. Grid ini asalnya dari mana? Dari view. Jika tidak ingin memakai grid, bisa dimatikan centangnya dan lembar kerja akan menjadi kosong atau polos seperti ini. Grid ini fungsinya untuk apa? Grid ini fungsinya untuk mempermudah dalam pembuatan flowchart. Selanjutnya, di sini kita bisa juga mengatur orientasi dari lembar kerja kita, mau portrait atau landscape. Di sini kita pakai portrait, dan untuk size-nya itu kita pakai A4. Di sini kita akan membuat flowchart sederhana dengan judul nilai akhir mahasiswa. Pada bagian kiri ini kita bisa expand. Ada bagian shapes di sini. Klik more shapes, klik flowchart, dan klik basic flowchart shapes. Di sini ditampilkan beberapa shape yang bisa kita pakai. Yang pertama ada proses. Proses ini berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau langkah dalam proses. Decision ini berbentuk bola ketupat, kita gunakan untuk menunjukkan bagian atau menunjukkan sebuah keputusan yang harus dibuat. Subproses ini kita pakai untuk menunjukkan bagian dari proses yang terpisah. Start atau end ini berbentuk ellipse, kita gunakan untuk menandai awal atau akhir dari sebuah flowchart. Dokumen ini kita gunakan untuk menunjukkan informasi tertulis dalam proses, dan data kita gunakan untuk menunjukkan input ataupun output data dalam proses. Untuk memulai flowchartnya, kita pastinya memasukkan start di sini, kita bisa letakkan di tengah sini. Untuk menambahkan teks di dalamnya, kita bisa klik 2 kali dan kita ketik start. Selanjutnya kita ambil data. Di sini kita masukkan teks input nama mahasiswa. Selanjutnya untuk outputnya kita bisa ketik cetak nama mahasiswa. Lakukan hal yang sama. Di sini inputnya itu mata kuliah. Dan outputnya juga cetak mata kuliah. Selanjutnya kita akan memasukkan input nilai tugas. Dan output di sini, tidak, kita masukkan input juga dulu, tetap input nilai kuis. Nah, untuk memberikan output dari kedua input ini, kita di sini pakai decision. Tapi sebelum kita pakai decision, kita melakukan perhitungan terlebih dahulu dengan menggunakan proses. Pada proses ini bisa kita ketik perhitungan nilai akhir. Dalam kurung nilai tugas tambah nilai kuis, tutup kurung, per 2. Ini juga bisa kita sesuaikan atau rapikan agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita bisa cetak nilainya dulu ya sebelum decision. Kita cetak output atau hasil perhitungan nilai dari prosesnya.
yaitu cetak nilai akhir. Baru kita menentukan decision di sini. Decision itu memiliki dua output. Jadi di sini kita bakal pakai dua data di sini. Di dalam decision-nya kita tulis nilai akhir lebih besar dari 81 tanda tanya. Ini kita rapikan sedikit. Dan di sini kita buat cetak keterangan lulus, dan di sini kita buat cetak keterangan gagal, dan kita selesai di flowchartnya. Kita masukkan N di sini. Kita ketik N. Selanjutnya untuk menghubungkan flowchart yang sudah kita buat, itu kita pakai konektor. Bisa klik konektor. Lalu kita hubungkan aja di bagian poin-poin titik-titik yang ada di sekitar shape-nya ini. Sesuai dengan kebutuhan pastinya. Dan untuk decision kita pakai dua konektor ya, karena ada dua output di dalamnya. Setelah selesai, kita akan tambahkan arrow pada garis-garis konektornya. Bisa dengan cara dipilih satu-satu seperti ini, atau bisa juga Ctrl A, itu nggak apa-apa. Kita klik line. Di sini ada wake. Wake ini untuk menentukan tebal tipisnya garis-garis shapes atau garis-garis. Lalu di sini ada dash, itu menentukan jenisnya. Dan untuk arrow di sini kita bakal pakai ini untuk memberikan panah pada garis-garis yang ada. Jadi di sini sudah selesai untuk flowchartnya. Jadi di sini kita mulai dengan start, kita input nama mahasiswa, lalu keluar outputnya, kita input mata kuliah, keluar outputnya, lalu kita input dua nilai, di sini nilai tugas, lalu kita lakukan perhitungan dari dua nilai yang ada. Selesai sudah penjelasan dari pembuatan flowchart sederhana dengan menggunakan software Microsoft Visio. Misalnya, kita input nilai tugasnya 80 dan nilai kuisnya 90. Dilakukan perhitungan dan hasil akhirnya 85. Lalu kita masuk hasil akhir 85, lalu kita masuk ke decision-nya. Karena hasil akhir atau output nilai akhirnya itu 85, 85 lebih besar dari 81. Jadi nanti hasil akhirnya itu akan keluar keterangan lulus. Misalnya hasil akhirnya 70, itu kan lebih kecil dari 81, hasil akhirnya akan muncul keterangan gagal. Dan prosesnya sudah selesai. Tambahan, kita bisa juga mengganti atau menyesuaikan sesuai keinginan font atau ukuran dari flowchart kita. Kita di sini bisa Ctrl A, kita ganti misalnya untuk fontnya itu kita pakai Times New Roman. Dan untuk ukuran itu juga bisa kita sesuaikan sesuai keinginan kita. Di sini kita pakai 8 ya. Nah, di sini kita bisa juga rapikan kembali untuk menyesuaikan lagi agar flowchartnya rapi. Untuk selanjutnya, cara save flowchartnya. Yang pertama, klik file, klik save as. Di sini bisa kita pilih mau di folder mana. Di sini kita pilih folder note aja. Kita buat misalnya namanya flowchart nilai
nilai akhir mahasiswa. Dengan tipe file itu Visio Drawing atau FSDX ya, kalau kita save. Selesai sudah penjelasan dari pembuatan flowchart sederhana dengan menggunakan software Microsoft Visio.